الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه الإمام مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah telah memberikan berbagai macam limpahan nikmat kepada kita, anugerah dan karunia yang sangat banyak yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatu dari nikmat anugerah dan karunia tersebut. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan diberikan kesempatan. Yang dengan seluruh nikmat itu kita alhamdulillah dengan izinnya di siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah Jumat.
Mudah-mudahan para bapak, saudara-saudara semuanya yang hadir ke tempat Jumat ini, mulai dari Jumat yang kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, dan Jumat hari ini serta Jumat yang insya Allah akan dilaksanakan di minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, dan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dengan Jumat yang kita laksanakan ini bisa menjadi penyebab diangkatnya derajat kita di hadapan Allah dan diampuninya segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat yang mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khotib, saya berdiri di sini berwasiat khususnya wasiat pribadi umumnya kepada para hadirin yang berbahagia. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena satu bekal yang paling bermanfaat untuk manusia, satu tidak ada yang lain yaitu takwa. Bertazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya oleh orang yang beriman, karena sebaik-baik bekal yang akan kalian pegang yang akan bermanfaat untuk kalian dan satu itu takwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ketakwaan adalah berbicara tentang zat yang maha besar, zat yang maha kuasa. Banyak berita di dalam Al-Qur'an yang ittaqullah. Nabi Muhammad berkata, ittaqillah. Qala lin nabi ittaqillah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan buruk yang pernah kalian lakukan, yang telah kalian lakukan dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk yang sebelumnya, dan pergaulilah manusia seluruhnya dengan pergaulan yang baik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi berbicara tentang akhlak adalah berbicara tentang Allah, berbicara tentang takwa, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembukaan ayat tadi saya sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam, maka ketahuilah oleh kamu hamba Allah, annahu bahwasannya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi illallah, kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbi, dan minta ampunanlah kepadanya dari dosa yang pernah kalian lakukan. Itu perintah dalam Al-Quran Surah Muhammad ayat 19, agar yang pertama kali kita lakukan adalah mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena Allah adalah satu-satunya zat yang dapat membantu, menolong, dan meringankan kita kelak ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran hadis disebutkan, man tahu wa ya'lamu annahu la ilaha illallah, barang siapa yang wafat atau mati atau meninggal, kemudian dia mengetahui Allah dengan baik, maka apa yang terjadi? Dari surga jannah, Allah berjanji akan memasukkan orang itu ke surga, orangnya akan memasuki surga dengan izin. Kemudian ada yang menarik, mungkin banyak orang yang bertanya bagaimana kita mengenal Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dalam hadis yang juga ada bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana cara mengenal Allah. Dengan ucapan ta'aruf ilallahi fil rakhau, kenalilah Allah ketika kita memiliki waktu yang luang. Kenalilah Allah ketika kita banyak waktu dan kesempatan. Ya'rifka fi syiddah, maka dengan kebiasaan mengenal Allah dalam keadaan luang, itu akan menjadikan Allah mengenalmu ketika kamu dalam keadaan sulit dan penuh impian. Ketika sehat, ingat Allah. Ketika kaya, ingat Allah. Ketika banyak banyak kesempatan, ingat Allah. Kenapa? Sebab agar Allah mengenal kita ketika kita sedang dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan sulit dan susah. Hadirin sedang bermahdi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu disebutkan kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kita yang menjabarkan tentang bagaimana cara mengenal Allah. Di antaranya adalah kitab yang sudah cukup lama dan dipegang oleh para ulama dan dijadikan bahan ajar
metode pelajaran akidah di berbagai tempat. Yang pertama buku Aqidatul Awam. Aqidatul Awam menerangkan yang pertama wajib bagi manusia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, para hadirin sedang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah saya memberikan ilustrasi cukup. Mengenalnya melalui pendalaman ayat suci Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Saya berikan dulunya urgensi memahami surat Al-Fatihah sebagai pengantar utama seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setidaknya memberikan peluang berkomunikasi kepada hamba-hambanya dalam beberapa waktu dalam satu hari satu malam. Tidaknya 5 kali kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam mengajarkan teknis ibadah yang satu ini, prefernya betul-betul sangat luar biasa, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ini prefernya luar biasa. Sampai disebutkan salah satu syarat ketika hendak sholat dia harus bersuci. Tidak ada ibadah yang lain tidak yang disebutkan harus bersuci. Dia harus bersuci karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus dipastikan juga tempat dan pakaian yang digunakan untuk sholat itu bersih dari najis. Bersih dari najis. Luar biasa. Selanjutnya juga disebutkan ketika mau menghadap Allah, gunakanlah pakaian terbaik. Satu-satunya ibadah yang dipersiapkan dengan persiapan yang sangat luar biasa adalah sholat. Dan Allah berikan waktunya 5 kali dalam sehari untuk mempersiapkan sholat. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah sholatuhu. Amal-amal yang pertama kali Allah perhitungkan, Allah pertimbangkan dari hambanya di hari kiamat adalah sholatnya. Adalah sholatnya. Dalam riwayat yang lain sebenarnya kalau benar sholatnya, maka benar yang lain. Sholat menjadi patokan dasar. Nah, apa korelasinya dengan mengenal Allah? Saya membaca dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala seolah-olah berkomunikasi dengan orang yang sholat. Terutama ketika sholat di situ ada dibacakan firman Allah dan merupakan rukun yang menentukan sah dan tidak sahnya sholat. Dalam hadis disebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dihitung sholat, tidak diterima sholat bagi yang ketika sholatnya dia tidak membaca Al-Fatihah. Tentunya ketika sholat munfarid atau ketika menjadi imam. Adapun ketika makmum fihi khilaf bainal ulama, di dalamnya ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyebutkan ketika makmum dia diam mendengarkan imamnya. Ada yang menyebutkan dia membaca selesai imam membaca rukun Fatihah itu. Dan itu kita pasti tidak membahas itu, tapi kita membahas esensi yang ada dalam surat Al-Fatihah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, sholat ini sebagai alat komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, qasamtu sholata baini wa baina 'amali nisfaini. Aku membagi 2 bagian untuk sholat itu sebagai bentuk komunikasi antara aku dan antara hamba. Bagaimana komunikasinya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, menyebutkan di sini, sabi itu Rasulullah SAW, aku telah mendengar dari Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tidak di dalam Al-Quran, menyebutkan qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku bagi sholat ini sebagai alat komunikasi antara aku dengan hamba. 2 bagian. Yang pertama, wali 'abdi ma sa'ala, bagian untuk hambaku yang sholat, yang membaca Al-Fatihah dalam sholatnya ini,
maka dia berhak untuk meminta apapun kepada kita. Lalu disebutkan di situ, kalau suatu bagian kita pahamkan dari mulai Bismillah sebagai ayat pertama, kemudian Waladhdallin sebagai ayat yang terakhir. Itu komunikasi semua, komunikasi antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sebutkan dalam hadis ini, fa'idha qala al-'abdu, komunikasi pertama ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah membalas ucapan tersebut dengan ucapan hamidani abdi. Allah senang hambaku memuji aku, senang. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbil alamin, zat yang maha menciptakan, mengurus dan menjaga seluruh alam yang telah diciptakan. Lalu yang kedua, wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, ketika menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim secara makna zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah menyebutkan asna alayya abdi, hambaku telah memuji aku lagi sekarang. Ayat pertama memuji aku setelah Bismillah, dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim setelah Alhamdulillah, hambaku memuji aku kembali. Allah sangat senang dipuji. Pujian itu ada puji hadis, puji mana pujian Allah untuk dirinya, ada pujian Allah untuk makhluknya, ada pujian makhluk kepada Khaliqnya kepada Allah, ada pujian sesama makhluk antara makhluk semuanya. Ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya. Banyak sekali ayat contohnya, fala wa rabbika la yu'minuna, demi Tuhan Allah yang bicara, demi Tuhanmu. Berarti Allah memuji diri. Nah, ketika menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menyebut asna alayya abdi, hambaku telah memuji kembali. Lalu disebutkan wa idza qala maliki yaumiddin, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambutnya dengan ucapan majadani Rabbi. Lebih senang dari yang sebelum. Majadani Rabbi, apa hambaku telah membesarkan aku, telah mengagungkan aku dan telah menjadikan aku sebagai sesuatu yang lebih besar dari semuanya. Maliki yaumiddin, yang artinya maha menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang bisa menguasai hari pembalasan kecuali Allah. Allah suka ketika ada yang menyebutkan maliki yaumiddin, hambaku telah menjadikan aku sebagai zat yang sangat hebat. Hambaku telah melupakan seluruh kehebatan yang dia saksikan dari makhluk-makhluk. Masya Allah. Lalu poin ayat berikutnya yang lebih luar biasa Allah menjawabnya ketika menyebutkan hamba Allah ketika sudah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Allah sangat suka dengan yang ini. Makanya ada buku khusus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk menjadi manusia yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ketika hamba-Nya menyebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada baini wa baina 'abdi. Nah, ini yang membedakan antara aku dengan hamba-Ku, kata Allah. Itu yang dibagi dua, itu yang satu yaitu Allah dengan firman-Nya, lalu manusia yang meminta kepada Allah. Wa li 'abdi ma sa'al, aku janji akan memberikan kepada hamba-Ku sesuatu yang akan dia minta. Luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selanjutnya setelah itu, fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika seorang hamba
membacakan ayat terakhir surat Al-Fatihah tersebut, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Allah menyambut ucapan itu, hada bi abdi wa li abdi masa. Hambanya meminta. Yang pertama ada pengakuan kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Kemudian pengakuan kepadamu lah aku meminta pertolongan. Baru meminta, mengakui dulu, baru meminta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai, waladdallin, dan orang yang tersesat. Hadirin sekalian yang berbahagia, inilah seolah-olah percakapan untuk mengenal Allah dalam surat Al-Fatihah. Oleh karenanya nikmatilah sholat itu, karena sholat yang akan menjadi patokan kita benar dan tidak benarnya Allah. Barakallahu fiikum. Allahumma salli wa sallim wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini badika asrafil ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wa tafsirukum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin sedang dimana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kedua ini saya tekankan lagi khususnya buat saya pribadi kepada para hadirin yang berbahagia. Kita tingkatkan doa kita sholat. Karena sholat merupakan alat komunikasi satu-satunya antara hamba dengan pencipta. Jangan lupakan surat Al-Fatihah, karena dia merupakan rukun dari sholat yang kita laksanakan. Kalau Fatihahnya tidak benar menjadi salah. Dalam surat Al-Fatihah tadi sudah saya sampaikan, setidaknya ada beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada nama Rabbul Alamin, nama Allah Zat yang maha menciptakan, maha mengurus dan menjaga seluruh alam dan cipta yang mengurusnya adalah Allah. Dan kedua adalah Ar-Rahmanir-Rahim, Zat yang maha mengasihi lagi maha menyayangi. Yang ketiga adalah Maliki Yaumiddin, Zat yang maha merajai. Kita pahami nama Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mau tambahan, kita memahami nama Allah, dari sifat-sifat Allah, dari sifat wajib yang 20. Wujud khilafah, qawlafah, dari hawadisi yang umum nafsu, itu adalah makna-makna eksistensi Allah SWT yang secara logis dan empiris tidak bisa dibantah. Sekalipun pada kenyataannya sekarang yang ada di Timur Tengah sana, termasuk Saudi Arabia, menolak sifat 20, bahkan menganggap sebagai asy'ari atau sebagai orang yang menyimpang. Saya tidak terima. Karena para ulama semuanya ikutuhu al-asy'ari. Mereka itu adalah asy'ari, Abu Al-Hasan al-Asy'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi yang menerangkan tentang akidah kepada umat manusia dengan logika bahwa Allah adalah zat yang ada, tidak pernah tidak ada wujud. Allah adalah zat yang tidak bergantung kepada apapun dan lain sebagainya. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan di hari ini kita menjadi hamba Allah yang lebih mengenal Allah lagi. Dan mudah-mudahan dengan ini kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita dimudahkan segala kebaikan, dipanjangkan usianya, diberkahi rezeki dan aktivitas dan semua kebaikan untuk kita. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidan ya rabbal alamin. Amin. 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 Amin.
منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اغفر لنا ولوالديك وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Terima kasih.